saat kita mengalami sebuah masalah di dalam kehidupan, maka percaya aja bahwa di depannya tuh Allah udah nyiapin sesuatu yang lebih baik. Karena aku pernah mengalami itu gitu, dan Allah kasih sesuatu hal yang lebih baik. Dan dengan sebuah permasalahan yang kita hadapin, yang paling terpenting apa? Bukan menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita mengkoreksi diri kita, memperbaiki diri kita. Ini ngeliat anak-anak support juga selain istri nih, kayak anak-anak IPA segala macam supportnya luar biasa gitu sayang. Masya Allah, tabarakallah ya gitu. Allah kirimkan rezeki itu bentuknya itu nggak hanya sekedar uang, tapi rezeki itu bisa sebuah kasih sayang. Melihat rezeki itu kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, itu adalah rezeki yang tidak bisa diukur dengan harta gitu. Itu rezeki yang paling besar banget, dan Allah kasih itu semua gitu. Dan aku happy banget anak-anak selalu ada buat dedinya juga, dan bisa memahami bahwa waktu aku lebih banyak sama dedinya dibanding sama mereka gitu. Mencoba untuk berbagi waktu, tapi mereka memahami gitu. Di saat kayak aku lagi sama mereka, Mam, nanti Dedi butuh sesuatu nggak tuh gitu, butuh mami nggak gitu. Udah bisa kayak gitu gitu, dan bisa membagi juga tugas. Kalau aku lagi main sama adik-adiknya, Abang Fasu bantuin nanti kayak sama dedinya di atas ngobrol, kadang mijetin dedinya kayak gitu-gitu. Terus nanti mereka ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah itu, iya alhamdulillah luar biasa banget sih. Aku ngerasa dari tontonan yang kita kasih, apa yang kita tampilkan gitu, mereka melihat, mereka meniru. Makanya kadang itu anak-anak ini jadi romantis banget ya sama kita, yang kadang kalau kita pulang, Mami Dedi tutup mata surprise, dia ngikutin kita gitu. Mami Dedi surprise, Dedi punya apapun sesuatu, kakeknya punya sesuatu gitu. Jadi kayak makanya kita selalu berusaha menampilkan yang terbaik dengan cara kita, karena mereka akan meniru. Makanya seperti tadi Virus bilang, ngajarin anak kan cuma kamu harus gini ya, harus gini ya, tapi kasih contoh, kasih lihat, kasih gambaran. Dan kita harus selalu terlibat gitu. Dan menurut aku memang yang paling terpenting adalah kita harus ingat keterlibatan kita di setiap waktu untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita itu nantinya kita bisa metik hasilnya itu nanti gitu. Jadi kayak ikhlas aja sih, tulus kita lakuin gitu. Dan tiba-tiba kalau kita dapat hadiah dari apa yang sudah kita lakukan, itu ya hadiah dari Allah. Apa itu kemarin sempat ngeliat yang cerita Kipas tuh yang sedih di podcast bareng sama dia itu gimana? Sayangnya tuh luar biasa banget maksudnya. Aku jujur maminya aku kaget ya. Aku kaget banget karena pas nonton, karena waktu pada saat podcast itu ada, aku ikut tapi aku nggak masuk ke dalam. Jadi aku di luar gitu, aku tiduran karena memang posisi aku saat itu memang lagi kepengen tiduran aja, agak kurang enak gitu. Nah pas podcastnya ada tayang, aku mau nonton gitu. Terus pas nonton aku kaget banget gitu kan sama kata-katanya dia semua tuh, kayak ya ampun nih, aku kayak ngerasa gini, kayak ya aku berpikir dia kayak masih anak kecil yang masih kecil aja gitu loh, tiba-tiba udah bisa ngomong kayak gitu. Dan menurut aku Abang Fas itu setiap kalau lagi talk show sama aku aja dia selalu ngomong gini, Mam, Bang nanti ngomong apa ya terserah Ma, Abang nanti lihat aja, pokoknya rahasia deh. Dia tuh selalu gitu, rahasia. Dan pas lagi ngomong itu kadang-kadang memang anaknya Masya Allah, tabarakallah, sweet banget gitu. Dan itu aku lihat memang dia melihat cerminan dari dedinya, suka manis sama orang tuanya, sama adiknya gitu, sama keluarganya, sama orang tuanya juga. Dia jadi melakukan hal yang sama gitu. Dan aku melihat Fas seperti itu, jujur yang aku lihat adalah, aku bilang ke dia waktu habis aku lihat podcast itu, aku jujur aku nangis banget di rumah. Dan aku bilang sama Sony, ini adalah sebuah tanda keberhasilan kamu memberikan cinta yang luar biasa sama dia. Dan aku kaget, anak ini mengingat semua peristiwa yang pernah kamu kasih cinta dan kasih sayangnya buat dia. Aku bilang kayak gitu. Aku sebagai ibunya tuh ngerasain bahwa dia bisa menceritakan kesenangannya dia sama dedinya gitu. Dan itu aku bahagia banget dia mendapatkan kasih sayang itu. Dan ini namanya apa nih? Ini namanya adalah sebuah doa, dimana di saat aku berdoa, aku sujud sama Allah, aku minta sama Allah, aku diberikan kebahagiaan melalui Sony, hadirnya dia di kehidupan aku, akhirnya menyempurnakan semuanya gitu. Dan aku mendapatkan kebahagiaan yang sejati gitu. Dan
setiap orang pernah mengalami sebuah masalah nggak? Pasti pernah. Setiap orang ada yang kecewa gini-gini, ada yang banyak yang DM ke aku, sampai ada banyak banget komen dan DM itu bilang katanya ternyata pernikahan tuh nggak seserem itu ya. Melihat salah satu di podcast aku sama Sony juga di tempatnya Kak Dedi, terus gini sih sebenarnya, mungkin hanya waktu, cuma kita butuh sabar. Allah yang menentukan kapan waktu yang tepat, kita menemukan orang yang tepat. Dengan apa? Dengan kekuatan doa, dan kita serahkan semua sama Allah gitu. Kalau seandainya ada sebuah masalah, apa yang harus kita lakukan? Ya koreksi diri. Kalau aku sama suami sekarang gitu, kita koreksi diri kayak sekarang dikasih sakit, dikasih gini, apa yang kita lakukan? Ya kita koreksi diri kita. Mungkin kita yang punya banyak kekurangan, banyak dosa kalau nggak juga. sakit aja nggak tahu, itu bisa ngerasain kalau ternyata istri aku itu sesayang ini sama aku, Masya Allah. perhatian dia, terus anak-anak seperhatian itu. Ya, ada aja caranya untuk nunjukin kalau Ya. keluarga kita tuh dibukakan mata kita tuh melalui berbagai cara. Dan kebetulan mungkin aku melalui cara sakit, tapi akhirnya aku mengerti kalau ternyata mereka sesayang sama aku. Banyak hal sebenarnya sudah kita dapat dalam hidup, banyak pembelajaran Benar, jadi menurut aku hikmahnya adalah di saat kita mengalami sebuah masalah di dalam kehidupan, maka percaya aja bahwa di depannya tuh Allah udah nyiapin sesuatu yang lebih baik. Karena aku pernah mengalami itu gitu, dan Allah kasih sesuatu hal yang lebih baik. Dan dengan sebuah permasalahan yang kita hadapin, yang paling terpenting apa? Bukan menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita mengkoreksi diri kita, memperbaiki diri kita, dan tunjukin bahwa kita harus bisa berprasangka baik, karena kan Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Nah itu yang kita lakuin gitu. Jadi didoain aja, mudah-mudahan anak-anak tiga-tiganya Abang Fas, Kakak Ejas, Dede Zafi. Sekarang Abang Fas udah hafalannya semakin baik, Kakak Ejas udah masuk 2 surah, sekarang lagi ngafalin Anaziyat yang sebentar lagi juga selesai. Dede Zafi udah juga mulai ngaji, anakku yang 2 tahun 8 bulan udah mulai ikut ngaji gitu. Dan itu adalah tabungan kita, dan alhamdulillahnya kita nggak sampai di situ aja, nggak anak-anak kita yang belajar, tapi aku dan suami juga terus belajar untuk memperbaiki diri, dari mengaji, terus beribadah. Ya masih banyak lah yang kurang dalam diri kita, didoain aja mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi lebih baik kalau lagi. kita nggak belajar gimana caranya kita ngajarin. Benar. Kalau kita nggak tahu apa-apa, nanti malunya sama anak. Kan tapi kemarin pas sempat tahu dia itu sebenarnya nggak sih ke kakak apa gitu, misalnya abang kenapa gitu, oh tiba-tiba suka ngomong gini, karena kan sebelumnya kayaknya di rumah mungkin jarang curhat gitu ya, Iya, mengeluarkan kata-kata iya, tiba-tiba sebenarnya nggak sih ke apa gitu. Kalau dia tuh cuma bilang sama aku, ya itu apa yang abang rasain. Karena kami baru lihat abang ngomong gitu. Kenapa abang ngomong gitu? Itu yang abang rasain. Gak apa-apa kan, katanya dia ngomong gitu. Apa? It's okay, gak apa-apa. Aku bilang kayak gitu kan. Salah Dia, iya emang salah enggak? Aku bilang nggak salah. Maksudnya dia punya perasaan gitu. Masa aku harus larang perasaannya dia gitu kan? Aku sebagai seorang ibu hanya bisa memberikan dia kasih sayang, memberikan dia yang terbaik, dan Sony udah memberikan yang terbaik. Makanya aku bilang ini sebenarnya dengan aku lihat abang di podcast itu adalah tanda sebuah keberhasilan. Ya. Sony memberikan kasih sayang buat dia. Di situ aku belajar bahwa oh ternyata kasih sayang itu nggak hanya tentang hubungan darah aja, tapi kasih sayang itu bisa dari mana aja kita dapat selama itu diberikan dengan tulus. Orang itu akan mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya. Di usia yang segitu bayang nggak sih pada saat itu, di usia yang pas sekarang? Fas, Masya Allah, tabarakallah sih anaknya luar biasa ya. Dia tuh memang selalu ingin dilibatkan dalam banyak hal. Kayak contohnya kalau misalkan aku sakit, care banget sampai diurusin, disayang-sayang. Terus jadinya sakit aja dia nggak terima. Kalau dia ngerasa bahwa ini menjadi tanggung jawabnya dia juga untuk selalu ada dan mendampingi aku di saat Dedi seperti ini, kayak gitu. Dan menurut aku selama itu hal baik dan itu positif, nggak jadi masalah sih gitu. Dan aku akan support dia, dan selama ini aku lihat dia melakukan hal yang baik, mencontohkan hal yang baik. Bahkan Fas itu Masya Allah luar biasa. Dia kalau punya sebuah rezeki yang diberikan orang tuanya atau dari orang lain aja, dia nggak pernah pelit. Dia tuh suka ngasih orang
gitu kan. Ada orang yang tapi dia suka ngasih, bahkan karyawan-karyawanku aja suka dijajanin gitu ya Jun ya. Ntar kalau pergi sama dia gitu dikasih uang, semua suka dijajanin sama dia nih buat Pak Juna gitu, kayak gitu-gitu. Jadi Masya Allah banget. Jadi memang dia tuh kayak melihat, kan anak itu yang aku bilang sih. Jadi kita sebagai orang tua jangan hanya bisa memberikan sebuah nasihat, tapi kita tidak mencontohkan gitu loh. Nah itu, dan yang paling terpenting adalah Fas merasa bahwa orang tuanya terlibat di setiap momen, dan Dedinya melibatkan dirinya selalu setiap momennya Abang Fas gitu, dan itu dia merasakan banget. Jadi kita lihat juga dalam urusan orang tua. Betul, kayak gitu. Dia merasa bahwa ya di saat orang tuanya kayak gini, ya aku juga mau terlibat. Makanya dia marah, tidak tahu sakit atau apa, karena merasa wah aku nggak mengerti. Jadi dia intinya adalah dia pengen menjadi bagian dari keluarga kita tuh pengennya. Mungkin kalau ya aku sudah sepatannya, sudah saatnya, sudah bisa untuk diajak kerjasama dalam sebuah tim rumah tangga itu. Oke, Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Sehat ya, Kak. Berdiri ya. Ya.